Baiklah, selamat berjumpa kembali di part 8 tentang serial pemrograman Python. Di part 8 ini saya akan membahas mengenai fungsi ya, fungsi yang terdapat di pemrograman Python. Oke, saya akan bahas dulu, jelaskan dulu apa itu fungsi ya. Seperti halnya pada bahasa pemrograman lainnya, fungsi pada Python berguna untuk membuat program utama terbagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, yang lebih efisien dan efektif. Sintaks dari fungsi adalah terdapat beberapa aturan dasar yang membuat fungsi pada Python agar dapat dieksekusi dengan baik atau dengan lancar, yaitu fungsi blok dinilai dengan keyword def ya, harus dengan def ya. Kalau ada fungsi berarti harus dimulai dengan def dan diikuti dengan nama fungsi yang diapit dengan tanda kurung. Oke ya, nanti kita lihat ininya. Contohnya, parameter yang digunakan pada fungsi dimasukkan ke dalam tanda kurung ini. Oke. Pernyataan pertama dari sebuah fungsi dapat berupa pernyataan opsional, berarti pilihan ya, yang berupa docstring ya. Apa yang nanti kita lihat bentuknya, format penulisannya ya. Lalu blok kode program dalam setiap fungsi dimulai dengan titik 2 dan indentasi. Indentasi. Pernyataan kembali atau ekspresi keluar dari sebuah fungsi digunakan untuk menyampaikan kembali ekstensi ke pemanggil. Pernyataan pengembalian tanpa argumen sama dengan return name. Oke, jadi kalian lihat di sini di format penulisannya ya, dimulai dengan def, lalu fungsi, lalu function docstring, lalu statement, lalu return expression. Nah, itu seperti apa? Saya kasih contoh yang sederhana aja ya. Lihat layar yang sebelah kiri, yang kiri bawah ya. Di situ ada def persegi panjang dengan parameternya adalah PJG dan lebar, panjang dan lebar ya. Lalu dimasukkan nanti suatu nilai di input dari keyboard, masukkan panjang, masukkan lebar. Lalu tinggal mencari luasnya, yaitu panjang kali lebar, seperti yang kalian lihat di screenshot di slide sebelah kanan. Gampang ya, kalian coba. Saya menggunakan editor idle ini ya, yang ada di Python. Oke, kita lanjut ke sesi atau slide yang selanjutnya. Baik, kita akan explore apa yang bisa diproses dengan fungsi pada Python ya. Oke, yang pertama atau di slide ini adalah pemanggilan fungsi. Satu atau beberapa fungsi dapat dipanggil dari bagian lain dalam program, ya. Jadi nggak di dalam fungsi itu aja, tapi juga bisa dipanggil di bagian lainnya. Jika fungsi tersebut sudah dibuat, ya, atau fungsi yang lain sudah dibuat. Pemanggilan fungsi tersebut dilakukan dengan mengetikkan nama fungsi beserta parameter yang mengikutinya. Nih, kalian lihat contohnya ya. Ini kita bahas dikit aja ya. Kalian lihat baris 6, 9, 12, dan 15 itu ada def. Selalu ya dimulai dengan def. Kalau ada suatu fungsi ya. Oke, baris yang ke-6 def motor, lalu nama, motor 2, motor 3, dan motor 4, lalu diikuti dengan nama. Oke, lalu motor itu adalah Honda. Lalu untuk fungsi yang kedua, motor 2 itu adalah Yamaha, sampai dengan fungsi yang keempat, motor 4 adalah Kawasaki. Jadi hasil outputnya ada di bagian bawahnya ya. Ini motor Honda, ini motor Yamaha, sampai dengan ini motor Kawasaki. Ya, gampang ya. Kalian coba di editor kalian masing-masing. Oke, kita lanjut. Baik, pada slide yang ketiga ini kita akan membahas mengenai parameter dan argumen fungsi ya. Parameter dan argumen fungsi. Fungsi pada Python dapat dimasukkan ya dengan parameter atau argumen yang merupakan suatu nilai atau variabel yang terdapat pada fungsi untuk diproses lebih lanjut. Terdapat beberapa argumen, yaitu argumen wajib, argumen kata kunci atau keyword, dan argumen default ya. Oke, argumen wajib. Argumen wajib atau required argumen adalah terdapat pada fungsi dengan urutan posisi yang tepat. Adapun jumlah argumen pada saat pemanggilan fungsi harus sama persis ya dengan jumlah argumen pada deklarasi fungsi.
Contohnya pada program yang di slide 2, jika melewatkan argumen maka hasilnya akan error. Oke, jelas ya? Jika melewatkan argumen maka hasilnya jika di run akan error. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Baiklah, yang kedua adalah yang disebut dengan argumen kata kunci. Ya, argumen kata kunci atau argumen keyword, bahasa Inggrisnya keyword argument. Itu adalah argumen yang digunakan untuk pemanggilan fungsi, di mana fungsi tersebut menentukan argumen dari nama parameter. Terus kalian lihat contoh codingannya ya. Di sini ada beberapa fungsi di halaman 5, maaf, di baris kelima, baris ke-8, baris ke-11, dan baris ke-14. Itu ada fungsi masing-masing. Misalnya baris kelima, fungsi cetak string dengan parameternya str. Lalu baris ke-8 fungsi cetak integer, parameternya adalah int atau integer. Oke. Sekarang cetak string ya, yang dari halaman 17 cetak string str 9 tutorial Python. Sampai dengan halaman ke-20 itu mencetak data ya semuanya ya. Dari mulai cetak string sampai dengan cetak boolean. Hasilnya kalian lihat di apa gambar yang di bawahnya, slide yang setelah garis berwarna putih ya, itu adalah hasil dari output dari codingan yang di atasnya. Oke, gampang ya. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Baiklah. Argumen yang selanjutnya yang terdapat pada slide ini disebut dengan argumen default. Apa itu argumen default? Ya, saya jelasin. Argumen default sering juga disebut dengan parameter opsional atau parameter pilihan ya, yaitu sebuah parameter yang sudah memiliki nilai default meski argumen tidak terisi oleh nilai. Oke, langsung aja ke contoh codingan. Di sini ada suatu fungsi ya, seperti biasa di keyword def yang nama fungsinya adalah data MHS. Parameternya adalah NIM, nama, dan jurusan. Jurusan langsung dimasukkan ya, di situ tulis adalah teknik informatika, berarti jurusan itu adalah berupa string ya. Oke, lalu print name, nama, dan jurusan. Oke, name-nya adalah di baris bawah ya, yang berupa array, data MHS, NIM-nya sekian, nama Ferry, dan jurusannya sistem informasi. Lalu kita lihat hasil akhirnya, ternyata jurusannya adalah sistem informasi, dan bukan jurusan teknik informatika. Jelas ya, dan mudah. Oke, ya. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Oke ya. Pada slide ini yang merupakan slide terakhir, kita akan membahas mengenai variabel global dan lokal pada bahasa pemrograman Python ya. Apa itu variabel global dan lokal? Variabel global adalah suatu variabel yang dapat dipanggil dan dieksekusi dari semua posisi ya. Dari semua posisi variabel tersebut dalam suatu program. Sedangkan variabel lokal hanya dapat dieksekusi pada suatu blok kode program tertentu pada program. Jadi sama dengan C++ juga ya, hanya dapat dieksekusi pada satu fungsi atau satu prosedur untuk variabel lokalnya. Oke, kita lihat contoh codingannya. Di sini ada di baris kelima dan keenam ada suatu variabel yang bernama motor yang datanya berisi roda 2. Sedangkan baris ke-6 ada variabel nama yang berisi Honda Vario. Lalu di baris ke-8 ada suatu fungsi yang bernama info, di mana di baris ke-10 dan 11 itu motor adalah matic dan namanya adalah injection 150 cc. Oke, lalu dicetak datanya ya, dicetak di baris 13 dan 14 ya. Yang pertama itu ya, di baris 13 dan 14 itu hasilnya dapat kalian lihat di hasil yang di bawah. Yang pertama ya, motor roda 2, lalu namanya Honda Vario. Lalu cetak data di halaman baris 18 dan 19, motornya adalah Matic untuk nama injeksinya 150 cc ya. Itu karena ada variabel global seperti yang ditulis saya komenkan di baris ke-17. Oke ya, gampang ya. Silakan kalian coba di editor kalian masing-masing. Kalau misalkan masih pada bingung, komen aja di YouTube-nya ini, di video ini. Saya akan respons secepatnya. Oke, terima kasih. Seperti biasa ya, setiap di akhir sesi atau part atau bagian dari video serial buku saya,
Kalian subscribe dan like ya, dan share dan komen. Oke, supaya makin berkibar codingan kita ini, makin mantap dan makin menyenangkan. Oke, sampai bertemu di serial eh, pemrograman selanjutnya.